Yang gelap kau, bukan Indonesia. Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke sorga aja. Tapi kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi sorga saja, buru-buru sana. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek, pindah aja kalau dari Indonesia ini. Video ini menanggapi pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang menurut saya ada beberapa blunder pernyataan belakangan ini menanggapi isu-isu demo yang ada. Pertama, saya mau menyampaikan bahwa saya hormat kepada beliau ini dan setiap bertemu saya selalu memanggilnya Opung. Tapi apa yang disampaikan belakangan ini bagi saya agak berlawanan dengan nurani nasionalisme dan kebangsaan saya. Terutama ketika Pak Luhut Binsar Panjaitan memberikan statement-statement yang cenderung menurut saya arogan, angkuh, congkak, melecehkan rakyat dan mengumpat kepada rakyat. Pak Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pernyataannya, ya kalau mau yang perfect, ke surga aja duluan, buru-buru sana. Nggak begitu Pung caranya mengurus rakyat. Rakyat kita ini memang ya banyak yang keras kepala, lehernya keras, tapi tidak begitu caranya. Kalau soal surga itu menuju surga, ya kita tidak tahu. Memang banyak yang sudah lahir duluan jadi belakangan, ada juga yang lahirnya belakangan malah pergi duluan. Tapi kalau bicara umur rata-rata, ya kita bisa melihat nanti siapa yang akan duluan ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Indonesia gelap. Indonesia gelap ini ditanggapi dengan kalimat yang menurut saya tidak patut ya. Karena Pak Luhut menyampaikan, nggak ada yang gelap, kau yang gelap. Ini kesannya mengumpat rakyat. Tagar Indonesia gelap itu adalah sebuah ekspresi dari pemandangan, penglihatan mata rakyat terkait masa depan negerinya yang diurus dengan cara seenaknya oleh penguasa, sehingga ada kekhawatiran dari generasi muda, terutama mahasiswa dan kelompok masyarakat di netizen, menggambarkan situasi itu dengan Indonesia gelap. Kenapa gelap? Karena sampai saat ini, sudah 4 bulan, rejim ini bekerja, masih sibuk untuk dirinya, belum sibuk untuk rakyat. Kita tidak melihat apa yang sudah dilakukan untuk rakyat saat ini selama 4 bulan. Jadi ditambah lagi pemotongan anggaran yang membuat banyak sisi harus kesulitan, sehingga rakyat melihat ada yang tidak beres. Karena awalnya kan semua pemotongan anggaran ini terjadi pada semua lini, tidak terbatas. Semua pendidikan, kesehatan, semua. Bahkan di prioritas APBN kita kan terlihat bahwa pendidikan dan kesehatan bukan prioritas. Jadi wajar masyarakat menjadi resah gelisah karena mereka tahu pendidikan itu adalah modal untuk maju. Pendidikan itu adalah modal untuk mensejahterakan bangsa ini. Kecuali memang pemerintah sengaja tetap memelihara kebodohan agar mudah dieksploitasi secara politik, itu perkara lain. Tetapi yang dilihat oleh masyarakat, pendidikan adalah jalan menuju kemajuan. Jadi kalau anggaran di pendidikan pun harus dipotong, ya tentu masyarakat bergolak. Meskipun belakangan itu dibantah, itu kan ada perubahan. Bukan sejak awal disampaikan bahwa pendidikan dan kesehatan tidak boleh, tapi memang setelah masyarakat ribut, makanya dirubahlah kembali. Sama seperti ketika PPN mau dinaikkan, masyarakat menolak, dibatalkan. LPG ini kan dibatalkan. Inilah kebiasaan rejim ini mengelola negara seperti pocket management. Kalau ditolak rakyat, ya batalkan. Sama seperti pemotongan di pendidikan dan kesehatan. Ditolak rakyat, akhirnya dibatalkan. Ini cara-cara memimpin negara, mengurus negara yang tidak baik. Yang berikut, saya menanggapi tentang pernyataan Pak Luhut juga soal tagar kabur aja dulu. Pak Luhut saya dengar menyampaikan bahwa apapun Anda kalau di luar negeri itu akan menjadi the second class, warga kelas 2, citizenship. Masyarakat kita di luar negeri Pak, biarpun warga kelas 2, mereka lebih bahagia, lebih sejahtera hidup di sana, dan bahkan banyak penerima beasiswa kita yang sudah menetap dan tinggal di luar negeri tidak mau balik ke Indonesia. Kenapa? Karena mereka lebih nyaman menikmati hidup di sana dengan segala kepastian hidup, kepastian hukum yang jelas bagi mereka daripada di Indonesia serba ketidakjelasan yang ada. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dari apa yang sudah terjadi di negara kita mengenai tindakan korupsi, mengenai pemecatan puluhan ribu karyawan atau masyarakat di PT Stritek dan berbagai macam korupsi-korupsi yang lain, itu mengkonfirmasi bahwa apa yang digaungkan oleh para mahasiswa beberapa waktu yang lalu mengenai Indonesia gelap itu mengkonfirmasi hal itu, sehingga
ya, karena menurut dari Opung Luhut ini mengatakan kau yang gelap bukan Indonesia, maka itu dia sudah salah di dalam hal itu. Ya, dia tidak melihat ada korupsi di negara ini, dia tidak melihat ada puluhan ribu masyarakat yang dipecat, ya, karyawan, ya, menuju Idul Fitri ini, teman-teman. Dan ini menandakan bahwa para pejabat ini sudah tutup mata di dalam hal ini, ya, tidak melihat, ya, apalagi Opung Luhut, ya, sedikit-sedikit dikritik maka ya dia menyerang balik masyarakat, ya, katanya ya kau pergi aja ke surga kalau mau perfect. Nah, emangnya kan para pejabat itu kan digaji oleh masyarakat, ya, memang begitu, ya, masyarakat mau yang perfect. Nah, jadi kalau misalnya tidak bisa jadi pejabat, nah jadi ya nggak usah jadi pejabat, ya nggak usah jadi ya pelayan rakyat, karena pejabat itu adalah pelayan rakyat. Nah, jadi apakah hanya mendapat gaji yang besar saja itu yang ditahu, ya, tidak perfect di dalam pekerjaan. Nah, ini sesuatu hal yang sekarang ini para pejabat agak galak-galak sedikit kepada masyarakat. Oke, di sini dikatakan, teman-teman, ya, dalam dugaan kasus korupsi Pertamina, Kejagung ungkap kerugian negara 193,7 triliun kerugian konsumen. Oke. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa dugaan korupsi Pertamina, tepatnya dalam tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina, termasuk subholding dan kontrak kerjasama KKKS, telah menyebabkan potensi kerugian negara sebesar 193,7 triliun hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun, kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin setelah menyampaikan materi dalam retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Selasa malam 25 Februari 2025. Nah, kemudian sementara praktik korupsi tersebut diduga berlangsung selama 5 tahun, mulai tahun 2018 sampai 2023, kata dia. Menurutnya, akibat korupsi Pertamina itu negara mengalami kerugian karena harga minyak melonjak. Mereka mencari keuntungan di situ yang tidak halal, sehingga harga minyak jadi tinggi, ucapnya. Nah, dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka antara lain kepada Rifa Sihaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International, Yoki Fernandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Sanitiar tak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka. Oke, potensi kerugian masyarakat, ya, ini potensi kerugian masyarakat, teman-teman, atas kasus korupsi ini. Center of Economic and Law Studies Celios meminta pemerintah menghitung kerugian masyarakat dalam dugaan korupsi BBM di PT Pertamina. Selain kerugian negara, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menyoroti potensi consumer loss di mana masyarakat membayar lebih mahal untuk BBM RON 92 yang sebenarnya berkualitas RON 90. Huda menyebut selama ini pemerintah hanya fokus menghitung kerugian negara, namun tidak menghitung kerugian masyarakat sebagai konsumen, kata Huda melalui keterangan tertulis pada Jumat 28 Februari 2025. Celios memperkirakan kerugian yang dialami konsumen bisa mencapai 47 miliar per hari akibat perbedaan tersebut. Jika dihitung per tahun, angka tersebut mencapai 17,4 triliun. Kerugian yang dialami masyarakat juga berpotensi mengurangi nilai produk domestik bruto PDB Indonesia karena dana masyarakat yang seharusnya bisa dibelanjakan untuk keperluan lainnya
justru digunakan untuk menambah selisih harga, ujar Huda. Berdasarkan permasalahan di atas, sejak 26 Februari 2025, LBH Jakarta dan Selyos telah membuka pos pengaduan secara daring bagi warga yang terdampak dugaan pengoplosan RON 92 pertama. Hingga hari ini sebanyak 426 pengaduan telah diterima dari masyarakat yang merasa terdampak. Selain melalui daring, posko pengaduan luring juga dibuka mulai 28 Februari 2025. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi warga untuk berpartisipasi serta bersama-sama mendorong pemulihan hak mereka sebagai konsumen utama BBM. Pos pengaduan ini diperlukan untuk mendalami dan mempelajari dampak yang timbul dari kejadian ini, kata Direktur LBH Jakarta Fahil Al-Fatan dalam keterangan tertulis pada Kamis 27 Februari 2025. Fadil menyampaikan bahwa posko pengaduan daring telah dibuka sejak 26 Februari 2025, namun LBH Jakarta berencana memperluas akses dengan memfasilitasi warga yang ingin melaporkan langsung. Dengan adanya posko ini, Fadil berharap dapat ditempuh langkah bersama untuk memulihkan hak masyarakat jika terbukti ada kerugian akibat pertama oplosan. Penyidik Kejaksaan Agung mengindikasi bahwa para tersangka sengaja mengatur kebijakan untuk mengurangi produksi minyak kilang domestik sehingga impor dalam jumlah besar menjadi keharusan. Padahal sesuai aturan yang berlaku, pasokan minyak mentah dalam negeri seharusnya diutamakan sebelum melakukan impor. Namun tersangka mengondisikan hasil rapat optimasi hilir OH untuk menurunkan readiness kilang yang berujung pada penolakan minyak mentah dari kontraktor dalam negeri dan akhirnya mendorong impor, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar Senin 24 Februari 2025. Nah itu teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.